Hello all grade 2. Happy New Year. Selamat tahun baru ya. I hope this year we always grateful and keep spirit. Saya berharap tahun ini kita semuanya selalu bersyukur dan juga tetap semangat. Alright, now let's start our lesson. Let's open our textbook from page 63. Langsung saja buka bukunya halaman 63. And today we will study from chapter 4, Changing Materials. Nah, di chapter 4 ini kita akan belajar bagaimana suatu bahan itu berubah menjadi sesuatu yang lain, yang berbeda dari bahan sebelumnya. Tapi sebelumnya, let's read this comic on your textbook. Kita baca dulu komik yang ada di textbookmu. I shall continue making my doll's dress tomorrow. The next morning, hey, my dress is complete. I shall continue making my model tomorrow. The next morning, hey, my model is complete. I shall continue making my balloon sculpture tomorrow. The next morning, hey, my balloon sculpture is complete. I shall continue baking my cookies tomorrow. Min, your friends are here. Oh, it's Marty behind all these changing materials. Nah, dari komik ini kita bisa melihat perubahan bahan yang satu menjadi sesuatu yang baru. Contohnya di sini, ini adalah clothes, ya, old clothes, baju tua. Dia diubah menjadi atau change menjadi doll dress, menjadi baju boneka. Di sini plastisin. Awalnya plastisinnya bentuknya seperti ini. Nah, plastisin ini berubah menjadi apa? Lihat. Jadi sebuah karya di sini desainnya, desain rumah-rumah dan juga pohon. Kemudian balon, ini dilihat balonnya ini berubah menjadi sculpture balloon atau balloon sculpture, yaitu patung balon. Kemudian dough, apa itu dough? Dough itu adalah adonan untuk membuat kue, yaitu tepung ya. Tepung-tepung ini dia change berubah menjadi cookies ya, berubah menjadi cookies, kue-kue kering. Nah, itulah namanya changing materials, dari suatu bahan menjadi sesuatu yang baru. So, what will we learn in this chapter? Apa yang akan kita pelajari di chapter ini? There are three things, ada 3 hal ya yang akan kita pelajari. The first, I will know how the shapes of materials can be changed by squashing, bending, twisting, or stretching. Kamu akan tahu bagaimana bahan-bahan itu berubah atau berganti dengan squashing, bending, twisting, or stretching. Kita akan belajar nantinya apa-apa aja itu. And the second, I will explore and describe how some materials change when they are heated or cooled. Kita akan menggambarkan bagaimana beberapa bahan-bahan itu berganti ketika heated or cooled. Apa itu nanti kita juga akan belajar. And the third, I will recognize that some materials can dissolve in water. Itu akan mengenali beberapa bahan-bahan dissolve in water. Alright, lyrically we continue our topic. Kita lanjutkan topik kita, yaitu how can materials change? Bagaimana bisa bahan-bahan itu berubah? Let's see.
Materials can be found all around us. Ya, tentu saja bahan-bahan itu bisa kita temukan di sekitar kita. Contohnya, bread, ya, roti, butter, ice, paper, sand, itu adalah bahan-bahan yang biasanya kita temukan di sekitar kita ya. Nah, we eat bread spread with butter ya. Kita mau makan roti yang diolesi dengan butter. Pernah ya? Kemudian drink iced tea, minum teh dingin atau teh obeng biasanya kita sebutkan di Batam. Biasa juga kita minum ya anak-anak. And then draw on pieces of paper, yaitu kita menggambar-gambar di lembaran kertas or play with sand in a sandpit. Bermain sand, bermain pasir di kotak pasir ya. Jadi ini semuanya adalah materials yang kita temukan di sekitar kita. Nah, the question is, pertanyaannya, Miss, apakah materials itu berganti begitu aja seperti yang di komik strip yang kita baca tadi? Awalnya dia hanya baju, tiba-tiba besoknya setelah dilihat dia sudah menjadi baju boneka. Apakah itu ada magicnya? Oke, Miss Lisda beritahukan tidak, itu bukan magic ya, tapi materials itu berubah menjadi sesuatu yang baru karena ada hal-hal yang membuatnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dia mengalami perubahan ya. Jadi ada faktor-faktornya, jadi tidak asal berubah saja. Tidak asal berubah saja dia seperti awalnya ditinggalkan balonnya di situ. Besoknya tiba-tiba sudah berubah menjadi balloon sculpture. Tidak seperti itu, tapi ada faktornya. Apa-apa aja sih faktornya itu? Mari kita lihat di sini. Some factors that make materials change. Jadi, inilah dia faktor-faktor yang membuat material itu berubah. Yang pertama adalah heat gained. Ya, apa itu heat gain? Yaitu panas yang diperoleh. Jadi, ternyata panas ini mempengaruhi suatu bahan berubah menjadi bahan yang lain. And then heat loss, panas yang hilang. Jadi ada suatu bahan ketika dia tidak ada lagi panasnya, maka dia berubah menjadi sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga adalah force applied, energi yang diberikan, ya, tenaga yang kita berikan untuk bahan itu akan mengubahnya menjadi something new, sesuatu yang baru. And then water added, air yang ditambahkan atau yang dimasukkan itu juga akan mempengaruhi suatu bahan menjadi bahan yang lain. Nah, apalagi contohnya ya? Misalnya nih, yang membuktikan kalau misalnya suatu bahan itu change it because there are factors, karena ada faktornya, bukan karena magic-magic. Ingat ya, anak-anak pasti tahu nih, coba es batu. Es batu itu dari mana? Apakah langsung ada es batu? No, tapi air yang dibekukan ya, dimasukkan ke dalam kulkas. Karena dinginnya, tidak ada panas, dingin sekali di sana, maka dia menjadi membeku, menjadi es batu. Itulah dia, ya, faktornya. Bukan langsung tiba-tiba es batu, benar? Iya. Kemudian yang kedua adalah makanan. Coba, makanan itu apakah dia langsung jadi begitu saja? Tidak, ada dulu prosesnya. Misalnya ikan diambil dulu dari laut atau dari danau. Nah, jadi kemudian dia dibuat ke api, ke yang panas-panas. Maka ikannya menjadi matang, ya. Dari yang awalnya raw, dari awalnya dia mentah, akhirnya cook, menjadi dimasak menjadi matang. Itu ya dia. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Yang berikutnya adalah kertas. Nah, pernah nggak anak-anak melihat kertas itu dibakar? Ya, dikasih api. Saat dikasih api, akhirnya kertas itu berubah menjadi
Yes, that's right. Berubah menjadi debu. Itulah dia ya. Nah, kenapa tadi kertasnya bisa berubah menjadi debu? Itu tadi karena faktor ini. Faktor apa? Yaitu heat gain, api yang diperolehnya. Jadi, suatu material itu, suatu bahan berubah menjadi sesuatu yang lain bukan karena magic, keajaiban, tapi karena ada hal-hal yang mempengaruhinya. Ini dia, heat gained, heat loss, force applied, and water added. Understand? Oke. Okay, now let's continue to the next page ya. Page 65, halaman 65. Lihat sih. Materials around us can undergo change. Jadi, bahan-bahan yang ada di sekitar kita dapat mengalami perubahan, bisa mengalami perubahan ya. Seperti yang Miss beritahukan sebelumnya, saat dia mengalami faktor-faktor yang sudah Miss sebutkan sebelumnya, keempat faktor itu, maka dia akan mengalami perubahan. Contohnya, lihat ini yang pertama. Bread that is toast. Jadi roti yang di toast, yang dipanggang, maka dia akan berubah menjadi brown, ya. Kemudian crispy, agak renyah dia, berubah kecoklatan. Inilah dia. Awalnya rotinya mungkin putih ya, atau agak-agak kuning, maka dia menjadi brown. Tahu roti kan? And then butter left in the oven goes soft. Jadi mentega yang dibiarkan terbuka, dia akan menjadi lembut. Yang tadinya dia mengeras seperti ini ya, seperti yang balok ini, saat dia dibiarkan terbuka di tempat yang suhunya hangat, maka dia akan menjadi lembut, dia jadi lunak, kenyal. Oke? Kemudian ice cubes in tea disappear. Nah, jadi saat ada TO atau teh dimasukkan ke dalamnya es batu, maka dia akan hilang karena teh itu kan panas. Nah, jadi tabung esnya atau es batunya dia akan mengalami pencairan, hilang dia. And then paper can be folded into a paper aeroplane. Jadi kertas bisa dilipat-lipat sehingga dia menjadi pesawatan atau pesawat kertas seperti ini dia. Dan the next, sand can be made into a sand castle. Nah, saat kamu tadi bermain pasir-pasiran, kamu bisa membuat pasir-pasir itu menjadi sand castle. Itulah dia perubahan-perubahannya. Ya, jadi ada begitu banyak benda-benda yang di sekitar kita yang bisa mengalami perubahan berdasarkan faktor-faktor yang dialaminya. Misalnya ketika dia kehilangan panas, atau dia mendapatkan panas, atau dia ditambahkan air, atau dia ditekan-tekan, dibuat menjadi sesuatu menggunakan tangan, maka dia mengalami perubahan menjadi sesuatu yang baru. They become in new things, ya, menjadi benda yang lain. Dan itu semua bisa kita dapat dari living things or non-living things. Bisa dari benda hidup atau benda tak hidup, ya. Itu saja hari ini faktor yang membuat materials itu berubah. Oke, understand? Alright students, I think that all that I can explain to you today. Itu saja yang bisa Miss jelaskan hari ini kepada anak-anak. I hope you understand, kamu mengerti. And then we will continue for the next meeting. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. And don't forget to study at your home. Jangan lupa tetap belajar di rumah. And stay safe everyone. See you for the next video. Bye bye.